Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kodar si Wajah Korea Hati Mekah. Salam bijaksana. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan beberapa hal yang harus kita tanamkan di dalam diri anak kita supaya anak kita tuh memiliki mental yang kuat, yang baik gitu ya, sehingga nanti ada atau tidak adanya orang tua jadi masa yang akan datang, dia mampu menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri gitu ya. Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa tapi tidak memiliki kecerdasan mental gitu ya yang baik, yang akhirnya sebanyak apapun warisan yang Anda berikan ya saya yakin akan cepat hancurnya gitu ya anak-anak, apa, karena mereka tidak bisa mengelolanya dengan baik, hanya mengandalkan kecerdasan bukan mengandalkan apa, kekuatan mentalnya gitu ya. Nah, yang paling pertama supaya anak kita memiliki mental yang baik yaitu adalah berikan selalu senantiasa makanan yang halal dan thayyiban. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan itu selain berpengaruh terhadap kesehatan juga berpengaruh terhadap kecerdasan. Jadi penting kita memberikan makanan yang halal dan thayyiban. Jadi selain dihasilkan dengan cara yang halal juga harus baik. Nah, seperti halnya asin itu kan halal gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak maka tidak toyib gitu ya. Kenapa? Karena memang bisa berefek buruk terhadap kesehatan seperti darah tinggi dan yang lain-lainnya. Begitupun juga ada beberapa anak yang hari ini kasusnya dia hiperaktif mengarah ke autis atau dikenal dengan ADHD atau emosional sama hiperaktif. Itu penyebabnya juga karena faktor makanan. Salah satunya gula sama tepung yang biasa anak-anak itu konsumsinya terlalu banyak di susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Nah, itu adalah makanan-makanan yang membuat anak itu hiperaktif dan emosional. Nah, makanya penting kita memperhatikan makanan terlebih dahulu karena Rasulullah pernah mengatakan jika kita ingin memiliki anak yang tuntas di masalah apa emosionalnya itu harus dituntaskan dulu pemenuhan fisiologis. Nah, fisiologis itu adalah makanan, minuman, pelukan, sentuhan, dan kasih sayang. Jadi selain makanan dan minuman juga pentingnya pelukan, sentuhan, dan kasih sayang. Nah, kemudian yang kedua di sini ada hewan peliharaan. Nah, kenapa hewan peliharaan sangat penting? Karena Rasulullah ketika kecil itu mengembala domba, tujuannya untuk melatih kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab. Nah, karena hari ini banyak sekali anak-anak yang apa-apa teh harus masih diingetin, makan harus diingetin, sholat diingetin, belajar diingetin, kalau nggak diingetin mah dia nggak lakuin. Nah, itu muncul gara-gara si anak ini tuh tidak memiliki rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Karena hari ini, kenapa Anda mau sholat? Karena saya yakin bukan karena disuruh orang lain. Kenapa Bunda juga mau puasa? Bukan karena disuruh orang lain, tapi karena memang dorongan dari diri sendiri. Nah, kenapa ada dorongan seperti itu? Karena memang ada rasa tanggung jawab di dalam diri. Dan cara menumbuhkan tanggung jawab itu, salah satu caranya adalah dengan hewan peliharaan. Karena dengan hewan peliharaan ini kita akan belajar menanamkan jiwa tanggung jawab, kemudian jiwa sabar, kemudian jiwa tekun. Tapi ingat memelihara bukan memainkan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada mengasuh anak yang di bawahnya. Nah, ini sangat penting untuk melatih kemandirian. Kenapa? Karena banyak hari ini anak-anak yang tidak mandiri, rewel, manja, nangis, kemudian nempel terus sama mamahnya. Itu penyebabnya adalah gara-gara si anak ini tuh biasanya kurang bergaul sama anak yang di bawahnya sehingga dia tidak belajar men-set kehidupan dia dan orang lain gitu ya. Makanya belajar eh, apa? belajar mengasuh anak yang di bawahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini piknik juga sangat penting. Nah, hiburan atau jalan-jalan itu bukan untuk hiburan, tapi untuk mengajarkan kepada si anak bahwa hidup itu ternyata banyak sekali hal-hal yang harus diketahui oleh anak, sehingga anak itu akan bersikap bijaksana. Contohnya ketika misalkan kita bawa ke keramaian. Nah, ketika di keramaian dia akan melihat, oh ternyata orang itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang gendut, ada yang langsing, ada yang putih, ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, seperti itu anak itu harus belajar sehingga si anak itu akan mulai bijaksana menilai orang lain. Jadi menilai orang lain tidak berdasarkan apa yang dia rasakan saja gitu ya, menilai orang lain itu tidak berdasarkan apa yang dia lihat saja gitu ya, tapi akan lebih jauh gitu ya dalam. Nah, makanya Rasulullah ketika kecil juga
Bepergian dari satu kota ke kota yang lain untuk berdagang, tujuannya adalah untuk belajar gitu ya. Sehingga Rasul itu pada waktu kecil walaupun belum diangkat menjadi seorang rasul tapi sudah dijuluki sifat sidik lah, amanah lah. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang Rasulullah belajar gitu ya, apa yang terjadi dari apa yang dia lihat gitu ya. Nah, makanya penting anak itu dibawa ke keramaian dan di tempat-tempat baru. Nah, kemudian yang selanjutnya, dekatkan dengan ayahnya. Karena hari ini banyak sekali saya menemukan permasalahan di dalam diri anak itu terjadi gara-gara kurangnya kasih sayang ayah dalam pengasuhan atau kurangnya peran ayah dalam pengasuhan. Karena yang selama ini yang dipikirkan oleh seorang ayah itu adalah bagaimana cara memberikan nafkah, jajan, makan, pakaian yang bagus dan yang lainnya tanpa lupa memenuhi kebutuhan fisikis dari anaknya. Karena anak itu harus ada rasa rasa ingin diistimewakan gitu ya oleh seorang ayah. Karena ketika anak sudah merasa diistimewakan oleh ayahnya, maka yang akan jadi pacuan di dalam dirinya itu adalah ayahnya. Misalnya ketika temennya ngajak ngerokok, yuk ngerokok, kalau nggak ngerokok bencong. Kan kata bokap gue juga, kata ayah gue juga, kalau yang ngerokok itu adalah bencong. Jadi bencong itu memang suka ngerokok. Jadi akhirnya nah hal-hal seperti ini penting gitu ditanamkan, dan supaya bisa muncul sifat seperti itu adalah dengan cara tadi. Anak itu harus diistimewakan oleh ayahnya. Kemudian yang kedua harus sering disentuh bagian telapak tangan, pundak, punggung, perut untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Itu skin hanger supaya anaknya tidak emosional dan tidak negatif thinking. Nah, kemudian yang selanjutnya bersikap fair. Nah, bersikap fair itu adalah bersikap adil. Nah, supaya si anak itu belajar kapan harus menang, kapan harus kalah. Karena kalau anak itu ingin menang terus, gak mau kalah sama orang lain, maka dia akan belajar menjadi seorang penindas. Tapi begitupun kalau ngalah terus juga akan belajar menjadi seorang yang sering ditindas. Maka anak itu harus fair, tahu kapan harus menang juga kapan harus mengalah. Nah, bagaimana supaya anak ini memiliki sikap fair? Maka sering ikutkan lomba-lomba supaya anaknya merasakan ketika menang itu seperti apa, ketika kalah seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika di rumah adik dan kakaknya berantem, itu yang harus kita lakukan dan kita lihat itu adalah lihat yang jadi masalahnya apa. Jangan lihat siapa yang salah. Karena kalau kita lihat siapa yang salah, maka yang akan salah itu adalah kakaknya, yang akan benar itu adiknya. Karena memang kakaknya lebih besar, adiknya lebih kecil, gitu ya. Jadi akhirnya nggak fair gitu ya ketika kita menyikapi masalah antara adik kakak, akhirnya wajar kalau terjadi perang saudara. Nah, makanya ketika adik kakak berantem itu adalah lihat pokok permasalahannya apa. Misalkan ketika mereka berantem gara-gara HP, nah berarti kan yang jadi masalah HP-nya, maka segera mungkin singkirkan HP-nya. Nah, itu hal-hal yang harus kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita supaya memiliki mental yang kuat, yang baik, sehingga ada atau tidak ada orang tuanya di masa yang akan datang, dia akan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, tidak benar, menyakiti hati teman-teman sekalian. Itu murni kesalahan saya. Kalau ada yang menanya itu dari Allah SWT. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share channel YouTube saya Kodar TV. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.